Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan sejarah MySQL dan cara menginstalnya. Nah, sebelum saya menjelaskan sejarah MySQL, saya akan saya akan menjelaskan pengertian MySQL. MySQL adalah tool yang digunakan khusus untuk mengolah SQL. SQL sendiri merupakan bahasa yang digunakan untuk mengakses baris dalam relasi. Karena SQL dan MySQL sifatnya khusus, maka hanya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia IT lah yang familiar dengan bahasa ini. Lah, jika SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data, artinya data itu data dalam database, maka MySQL adalah tool atau software atau alat yang digunakan untuk mengolah SQL. SQL adalah bahasanya, sedangkan MySQL adalah alatnya. Yang perlu dipahami, MySQL bukanlah alat satu-satunya yang bisa mengolah SQL. Masih ada banyak alat lain, sebut saja Microsoft Access. Keduanya hanya berbeda pada cara penggunaan dan pengolahan database-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sejarah MySQL. Sejarah MySQL dimulai dari tahun 1979 ketika seorang programmer komputer bernama Michael Monty Widenius mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang olehnya diberi nama Unirec. Pada saat penelitian ini dilakukan, Monty adalah pekerjaan di perusahaan bernama TCX di Swedia. Dan ternyata pengembangan yang dilakukan Monty mendapat hasil bagus. Tahun 1994, Unirec digunakan sebagai database aplikasi berbasis web. Setelah dilakukan pengembangan yang cukup panjang, singkat cerita, tahun 1995 MySQL dirilis. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya MySQL. MySQL mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah untuk membuat, mengelola dan mengakses database secara berstruktur dan otomatis. Kemampuan paling menonjol MySQL terletak pada kemampuannya dalam mengolah suatu data secara string atau text based yang bisa diakses pribadi maupun umum dalam suatu web. Itu adalah salah satu fungsinya MySQL. Nah, kita masuk ke cara menginstal MySQL. Nah, kita masuk ke MySQL. Kita masuk ke cara bagaimana menginstal MySQL. Kita buka dulu laptop kita. Kita buka Google-nya, lalu kita ketik MySQL. Nah, setelah itu kita pilih aja yang download. Kita klik yang download. Nah, setelah itu kita pilih aja, kita geser ke bawah dulu, geser hingga menemukan MySQL Community GPL download. Nah, kita klik aja yang MySQL Community download. Nah, setelah itu kita
Masuk ke menu lain, kita pilih aja MySQL installer of Windows for Windows. Nah, setelah itu kita pilih yang 450,7 MB. Kita klik download aja. Nah, setelah kita masuk di menu sini, kita nggak usah pencet login dan sign up, kita pencet aja no thanks. Nah, setelah kita pencet no thanks, pasti ada pemberitahuan di atas. Nah, disitulah kita mengunduh data yang tadi. Karena saya sudah menginstal yang kemarin, maka saya batalkan saja. Kita kembali, karena saya sudah menginstalnya kemarin, pasti ada di file. Kita kembali ke file. Nah, mencarinya di download. Nah, jika kalian belum download, maka downloadlah terlebih dahulu sampai datanya ada. Lah, kalau sudah ada kayak gini MySQL installer community, maka kalian tinggal mengkliknya 2 kali untuk menginstalnya. Kita klik 2 kali, kita tunggu proses penginstalannya. Nah, setelah itu pasti muncullah kayak gini. Nah, setelah muncul kayak gini, maka kalian tinggal pilih yang full, ya, yang full aja. Kita klik yang full. Setelah itu kita pencet next, ya, next untuk melanjutkan. Nah, setelah itu kita next lagi. Kalau ada yang kayak ini, tinggal pencet yes, lalu next lagi. Muncul lagi, tinggal yes lagi dan next lagi, karena tidak berpengaruh. Nah, kalau muncul kayak gini, maka tinggal execute. Nah, kita install semua data-datanya MySQL. Ya, mungkin ini cukup lama dalam penginstalannya karena datanya banyak. Kalau keliru 11 data, dan harus diinstal satu persatu sampai komplit. Kita tunggu aja sampai datanya semua komplit. Lalu kalau sudah komplit, pasti nanti di bawah ada tulisan next. Jadi untuk semua yang mau mendownload MySQL, jadi harus bersabar ketika mau mendownload MySQL, karena ya prosesnya agak lama. Tapi kalau udah terdownload pasti beda, pasti lebih lebih enak gitulah. Dan MySQL ini aplikasinya tidak terlalu berat ketimbang aplikasi lainnya. Jadi kita tunggu dulu. Sudah 2 yang komplit. Ya agak lama emang, karena ya gimana lagi, karena banyak datanya emang. Ya gak apa-apa, kita tunggu aja, bersabar, kita tunggu.
Ya, kalau komplit semua, maka kita tinggal klik yang next. Kalau sudah komplit, kita klik next. Ya, next lagi. Nah, kita Nah, di sini harus kita benar-benar teliti. Kita pilih aja yang development. Nah, kalau muncul kayak gini, merah kayak gini, berarti di laptop kita sudah terinstall SAM. Nah, kita harus menghapusnya atau kita stop dulu aplikasinya biar kita bisa menginstal MySQL ini. Nah, karena laptop saya sudah ada SAM-nya, maka saya akan menghentikannya dulu. Artinya tidak menjalankan aplikasinya dulu. Kita stop dulu. Kita tinggal klik stop. Ya gak apa-apa meskipun tidak dihapus. Kita stop semua biar aplikasi SAM-nya tidak berjalan, biar kita enak. Artinya biar kita bisa menginstal MySQL itu. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke MySQL yang tadi. Nah, kalau masih muncul, kita rubah aja. Nah, sudah tidak ada kan? Nah, maka kita klik yang next aja untuk melanjutkan ke menu selanjutnya. Ya, kita next. Nah, di sini kita memasukkan password dan username. Nah, di sini kita harus berhati-hati karena tidak boleh salah dan tidak boleh lupa. Karena ini sifatnya sensitif. Nah, kita kasih username dan passwordnya harus kita ingat. Kalau sudah, kalau muncul tulisan kayak gini merah, berarti password kita tidak kuat. Artinya apa? Artinya gampang dibobol lah, gampangnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita ingat sandinya. Nah, kalau sudah, kita bisa klik next. Ya, kita klik next. Nah, kita next lagi. Lah, kita execute. Kita klik execute untuk menunggu semua datanya ini tercontreng hijau semua. Nah, nanti kalau sudah hijau semua, pasti kita klik finish. Kalau sudah semua kayak gini hijau, kita klik finish aja untuk berlanjut. Next lagi. Lah, di sini finish. Next lagi. Lah, kita masukkan password yang tadi yang kita sudah simpan. Kita cek dulu. Oh, kalau seperti merah kayak itu. Kalau sudah hijau kayak ini, maka kita tinggal next aja. Execute, kita tunggu lagi. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah, kita klik aja finish. Kalau sudah muncul tulisan the configuration for simple, kita klik next aja. Nah, kita klik finish kalau kayak gini. Nah, dan aplikasinya sudah terinstall. Welcome to MySQL Workbench. Nah, dan MySQL-nya bisa kita gunakan. Dan bagaimana kita untuk membukanya? Kita klik aja Windows yang di pojok itu dan kita klik MySQL-nya, dan MySQL-nya terbuka deh. Itu caranya membuka aplikasi MySQL kita. Cukup simple ya, tapi agak-agak rumit. Ya, namanya juga belajar. Nah, kita bisa gunakan aplikasi MySQL-nya.
Mungkin cuma ini penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf yang tiada batas. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.